Banyak orang mau investasi saham tapi bingung nih gimana sih cara untuk memilih apakah perusahaan tersebut itu perusahaan yang sehat atau malah perusahaan yang sakit. Dan jawabannya sudah jelas, tidak lain pasti ada dari laporan keuangannya. Nah, halo group people, gini di sini kali ini kita akan bahas nih terkait laporan keuangan, apa saja sih isinya dan bagaimana cara simpel untuk memahami metrik-metrik penting yang ada di laporan keuangan tersebut. Yuk kita masuk ke diskusinya. Pertama, sebagai disclaimer dulu ya, kalau laporan keuangan ini mungkin lebih relevan buat kalian-kalian yang lebih mindsetnya ke arah investing atau untuk jangka panjang. Jadi mungkin buat para trader tidak akan terlalu relevan karena biasanya time horizon di antara para trader dan juga investing ini sangat berbeda. Karena seperti kita tahu, investasi atau investing pasti mindsetnya sudah minimal 1 tahun, 3 tahun, bahkan bisa 5-10 tahun. Sedangkan seorang yang melakukan trading atau trader mungkin mereka ini ya 1 bulan atau bahkan per minggu, bahkan per hari dan per menit pun ada, yang berarti masalah fundamental, masalah bisnis sangat tidak cocok jika nyambung dengan timeline untuk para trader, karena biasanya untuk para trader itu dengan jangka pendek akan fokusnya di analisis teknikal. Dan untuk analisis teknikal mungkin akan nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Jadi untuk bagian ini disclaimer-nya cukup clear dulu ya. Nah, sebelum kita mulai tentu saja kita perlu membahas dulu nih, apa sih sebenarnya laporan keuangan ini? Jadi laporan keuangan adalah catatan resmi dari kondisi keuangan perusahaan, dan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah IPO, mereka wajib melaporkannya secara rutin tiap kuartal sekali atau 3 bulan sekali, dan ada juga yang rilisnya secara tahunan. Di mana laporan keuangan ini memberikan gambaran dari kinerja, aset, utang, cash flow dari semua perusahaan. Ya ibaratnya, kalau laporan keuangan atau mungkin nanti saya akan menyebutnya sebagai lab KEW aja ya, biar lebih mudah. Dia adalah ibarat medical check up buat tubuh kita sebagai manusia, di mana kita bisa mengetahui apakah hasil medical check up kita sehat atau malah tidak baik-baik saja. Dan jika tidak baik-baik saja, maka kasarnya kita membutuhkan obat atau sesuatu untuk mengetahui isinya. Ya walau memang untuk laporan keuangan bentukannya itu lebih banyak angka, tetapi sebenarnya angka-angka inilah nantinya yang bisa menarasikan atau menceritakan bagaimana keadaan perusahaan atau bisnis dari saham tersebut. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu di laporan keuangan sendiri terdapat 3 komponen utama. Dan yang pertama adalah laporan laba rugi atau mungkin dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai income statements, di mana laporan laba rugi inilah yang menunjukkan berapa sih pendapatan, biaya-biaya, dan laba dari perusahaan dalam satuan periode tertentu. Jadi kalau melihat perusahaan yang pendapatan atau omset atau mungkin sales atau revenue, ini banyak sekali sebutan untuk masalah omset atau pendapatan ini. Anggap jika dia memiliki omset revenue sebesar 1 miliar, di bagian laporan laba rugi lah kita melihat hal tersebut. Namun mungkin pertanyaannya adalah, apakah omset dari 1 miliar atau 1 triliun tersebut pasti baik karena nominalnya terlihat besar? Nah, untuk hal ini pastinya kita akan perlu pembanding lain yang akan kita bahas juga di video kali ini. Lalu komponen kedua yang cukup penting juga adalah neraca atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya yang disebut sebagai balance sheet, di mana neraca ini akan berisi posisi aset, utang, dan ekuitas dari perusahaan. Yang baik lagi untuk hal seperti ini kita tidak bisa hanya menilai dari satu porsi saja. Seperti contoh, ada perusahaan memiliki utang sebesar 1 triliun, tetapi apakah kita langsung bisa bilang kalau nominalnya sangat besar yang berarti perusahaannya sangat buruk? Yang tidak bisa serta-merta seperti itu, karena kita lagi-lagi perlu pembanding untuk memperjelas angka dan nominal-nominal ini. Lalu komponen yang ketiga adalah arus kas atau cash flow. Di bagian ini kita fokus nih ke aliran masuk keluar dari sebuah perusahaan. Misal tercatat profit sebesar 1 miliar, tetapi apakah benar 1 miliar tersebut adalah kas yang dipegang sebenarnya oleh perusahaan? Apakah jangan-jangan profit yang barusan kita dapat di bagian laporan laba rugi hanyalah angka saja dalam sebuah kertas, tetapi sebenarnya uangnya banyak yang nyangkut alias tidak liquid? Mungkin contoh jelasnya, dia kita berbisnis properti, di mana bukankah orang-orang yang tidak akan langsung membayar cash sebesar di awal yang sudah tercatat pembukuan menjadi profit, tetapi banyak yang membayar cicilan atau bahkan dengan termin-termin yang beberapa waktu, yang akhirnya arus kasnya mungkin lebih tersendat dibandingkan yang membayarnya secara tunai atau kas tersebut. Nah, sekarang nih baru bagaimana cara kita menilai sebuah perusahaan dari laporan keuangannya, apakah mereka ini sehat atau tidak. Kita akan coba membahas cukup detail di bagian ini. Jadi jika kalian kurang mengerti, bisa kalian ulang lagi beberapa bagian yang kalian cukup bingung. Karena di bagian ini kita akan membahas dan menganalogikannya dengan lebih jelas agar kalian para investor tidak kebingungan apa sih arti dari laporan keuangan tersebut. Karena bukankah banyak juga investor yang biasa cuma menyebut PBV lah, PR, tetapi konteksnya nggak paham apa di balik indikator-indikator tersebut. Ya walau banyak sekali sih yang bisa kita lihat dan diceritakan dari laporan keuangan, tetapi di sini saya akan coba bahas beberapa bagian yang memang biasa saya fokuskan saja ketika menganalisis saham. Di mana bagian pertama kita akan bahas dulu tentang equity atau ekuitas, atau mungkin bahasa gampangnya disebut sebagai kekayaan bersih dari perusahaan. Di mana rumus menghitung dari equity ini sangat-sangat simpel sekali, yaitu aset
dikurangi oleh liability atau kewajiban. Ya sesuai dengan namanya, kekayaan bersih, yang berarti aset yang kita punya dikurangi semua utang yang ada, dan itulah kekayaan yang kita miliki. Atau bahkan lebih simpel lagi nih, contoh jika kita membeli saham A, maka kekayaan kita selaku investor adalah dari si equity yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, lalu bagaimana pembandingnya untuk tahu nih kalau equity perusahaan itu adalah baik atau tidak? Nah, inilah baru kita akan hubungkan antara equity dari neraca keuangan dengan profit dari komponen barusan, yaitu laba dan rugi. Dan pembanding tersebut biasanya disebut sebagai ROE atau Return on Equity, di mana ROE ini sendiri memiliki rumus yang sangat mudah, yaitu profit dibagi ekuitas. Dan mungkin biar kita kebayang lah ya, lagi-lagi di sini kita akan menggunakan contoh analogi warung seblak biar relate dan biar gampang dimengerti juga. Contoh, kalian menanam modal sebesar 10 juta dan dalam 1 tahun ternyata bisnis atau warung seblak yang kalian miliki ini memiliki profit sebesar 2 juta. Maka rumusnya sangat gampang, yaitu 2 juta dibagi total modal kita atau equity, yaitu 10 juta, maka ROE kalian adalah 20%. Ya mungkin terdengar kecil karena cuma 2 juta walaupun ROE-nya 20%, tapi di sini kan bukankah kita hanya mencontohkan dengan skala dari 10 juta saja. Bayangkan kalau perusahaan yang listing yang memiliki equity sebesar triliunan, dari 1 triliun saja 20% sudah 200 miliar. Yang berapa coba per bulan keuntungannya? Jika profit per tahunnya aja sebesar 200 miliar, bukankah sangat besar sekali? Jadi baik lagi, kalau kita fokus di investasi, kita akan fokus di yang namanya persentase dan bukan cuma hanya masalah nominal saja. Maka dari pemahaman ini kita bisa simpulkan, jika semakin besar ROE, maka akan semakin baik juga perusahaan tersebut. Dan inilah makanya saya tadi bilang metrik awal yang biasa saya filter untuk melihat laporan keuangan dan perusahaannya baik atau tidak. Ya kalau contoh nih, cuma mendapatkan ROE sebesar 5%, yang berarti dari 10 juta tadi kita cuma bisa menghasilkan profit sebesar 500.000. Yang dari sini cukup clear lah ya apa yang dimaksud dengan ROE dan kenapa dia cukup penting. Lalu metrik selanjutnya yang juga biasanya saya lihat adalah growth dari laporan laba rugi, yang utamanya adalah pendapatan dan juga profit. Ya contoh nih, jika perusahaan memiliki omset sebesar 100 miliar dan di tahun selanjutnya ternyata naik menjadi 120 miliar lalu naik menjadi 150 miliar, maka bisa dibilang kalau perusahaan tersebut itu growth alias masih bertumbuh karena salesnya atau revenue-nya masih terus meningkat. Yang dalam kata lain, jika sales dari perusahaan meningkat, maka sudah jelas kalau produk atau mungkin jasa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut masih sangat relevan dengan pasar yang ada. Yang hal ini pun berlaku untuk profit. Jika profit kita konsisten naik, maka bukankah ini pertanda baik? Karena bukankah kita semakin kaya karena mendapatkan profit tersebut? Ya walaupun memang untuk bagian profit adalah bagian yang sangat rentan dari laporan laba rugi, dan dia pun biasanya sangat fluktuatif. Karena bukankah profit sendiri untuk sampai ke bagian tersebut ada banyak faktor yang makanya profit biasa disebut sebagai bottom line-nya. Karena dari omset dikurangi dengan HPP, biaya operasional, marketing, semuanya sampai bahkan pajak, barulah kita mendapatkan profit yang ini banyak sekali tingkatannya untuk sampai ke titik ini. Oleh karena itu, maka sebenarnya profit ini menurut saya lebih penting dibandingkan hanya dengan omset saja. Ya contoh nih, bisa saja omset perusahaan naik tetapi profit menurun karena di tahun tersebut sedang gila-gilaan marketing nih untuk perusahaannya, atau bahkan omset menurun tetapi kok profitnya bisa naik. Yang hal ini pun sangat bisa saja terjadi terutama jika perusahaan melakukan efisiensi karyawan atau mungkin efisiensi bahan baku sehingga pengurang dari atas ke bawahnya banyak yang menghilang, makanya profitnya bisa membengkak. Kalau saya sendiri pasti akan lebih fokus untuk profit yang membengkak dibandingkan omset membengkak tapi profitnya malah mengecil. Ya walau begitu, perusahaan yang baik dalam keadaan seperti apapun pasti akan bisa memaintain keduanya, profit terus sehingga konsisten untung dan salesnya pun akan ikut meningkat. Jadi nanti biasanya hitung saja growth-nya berapa, ya dalam tahunan lah. Biasanya saya mengambil minimal 3 tahun sampai 5 tahun lebih efektif, atau mungkin jika kalian ingin 10 tahun itu lebih bagus lagi. Dan selain growth juga terdapat beberapa metrik lain yang biasanya saya perhatikan nih, seperti ada GPM alias gross profit margin. Ini adalah margin dari keuntungan perusahaan pasca dikurangi oleh HPP atau COGS, atau bahasa gampangnya harga pokok produk. Contohlah biar gampang kita pakai analogi yang paling simpel saja. Misalkan kalian punya bisnis fashion nih. Nah dari kaos tersebut kalian jual kaosnya seharga 100.000 yang berarti omsetnya 100.000. Dan satu kaos itu membutuhkan bahan baku atau HPP tadi di mana harganya adalah sebesar 60.000. Berapakah gross profitnya? Yang bukankah tinggal dikurang saja. 100.000 dikurang 60.000, maka gross profit kalian adalah 40.000% atau gross profit margin. Jika kita menggunakan rasio, maka 40.000
ribu dibagi 100 ribu, sudah jelas maka GPM-nya adalah 40%. Ini analogi mudah saja ya. Kalau kita ambil langsung dari bagian produk, tetapi biasanya kita mengambilnya langsung dari sisi perusahaan, bisnis, biar semua produk yang ada SKU-nya terhitung di bagian laporan laba rugi. Untuk saya sendiri, biasanya perusahaan yang memiliki GPM di atas 35% itu sudah sangat baik, karena biasanya jika perusahaan bisa memiliki angka ini, maka perusahaan tersebut biasanya sudah memiliki brand yang besar, makanya orang-orang rela membayar lebih mahal dibandingkan barang tersebut. Ya walaupun biasanya cukup berbeda-beda ya, tergantung sektor dari perusahaannya juga. Dan di bawah GPM ada lagi nih yang namanya NPM, dimana yang tadi adalah gross dan sekarang adalah net profit margin, atau tadi yang kita sebut sebagai profit tersebut. Ini adalah porsi berapa persen keuntungan kita dari omset. Dimana awal tadi kita contohkan, jika perusahaan memiliki omset sebesar 1 miliar atau 1 triliun, apakah itu terhitung besar atau tidak? Biasanya hal pentingnya jika kita lihat juga di bagian NPM atau net profit margin ini. Contoh nih, kita sebagai pebisnis mendapatkan untung sebesar 1 miliar, yang bukankah kesannya wih gede banget nih, sugih banget, profitnya gede 1 miliar. Tetapi ternyata setelah ditres, kalau omset dari perusahaannya adalah 100 miliar. Yang berapakah NPM-nya? Ya sudah tinggal dibagi saja, 1 dibagi 100, maka net profit marginnya hanya 1% saja. Yang berarti kemana coba? Sisa 99 miliarnya, apakah habis untuk biaya produk, apakah bahkan untuk membayar karyawan-karyawan, atau mungkin kalau di pemerintah sebagai pejabat-pejabat uangnya habis di sana? Ini yang lagi-lagi perlu kita audit, kenapa bisa hanya 1% dari net profit margin ini. Yang sebenarnya banyak sekali kan faktor seperti yang tadi saya bilang, dari omset ke profit cukup jauh, makanya di laporan keuangan ini kita bisa membaca dan menarasikan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah memang sedang marketing gila-gilaan, atau tadi tidak ada efisiensi dari gaji karyawan yang mereka semua menerima sangat besar, yang dampaknya bukankah seperti yang kita lihat sendiri, bagaimana startup sebelumnya banyak melay-off atau memecat karyawannya karena memang gaji cukup besar dibandingkan dengan profit yang mereka dapatkan, bahkan banyak masih minus. Ya kalau mungkin biasanya untuk beberapa sektor bakal memiliki NPM yang kecil ya, biasanya untuk sektor-sektor retail, tetapi untuk saya sendiri biasanya yang lebih sehat atau lebih baik memiliki NPM di atas 10% aja sudah sangat oke. Apalagi kalau sampai 20%, wah ini biasanya sudah sangat mantap sekali untuk perusahaannya. Ya memang sih selain NPM, kadang dilihat juga nih dari sisi EBITDA, karena mungkin EBITDA ini angka paling enak, karena EBITDA ini hanyalah omset dibagi semua pengeluaran sebelum pajak, yang berarti ini benar-benar pekerjaan dari operasionalnya, berapa profitnya. Tapi karena ya bukankah di Indonesia sendiri pajaknya cukup gede, jadi ya sebenarnya kalau kamu ngambil net profit atau mau ngambil EBITDA pun tidak masalah, tergantung kalian masing-masing investor saja. Ya seharusnya dari sini saja kalian sudah bisa lebih banyak untuk bisa memfilter saham atau men-screening saham lagi. Apa saja sih metrik-metrik yang biasa saya gunakan? Yang untuk video screeningnya pun sudah saya bahas cukup lengkap di video ini, nanti bisa kalian tonton saja. Ya sebenarnya masih ada banyak banget sih masalah metrik-metrik, tapi di sini saya contoh kasih 2 lagi lah ya secara singkat, karena takutnya videonya semakin kepanjangan. Yang udah di sini 19 menit, itu mengatur nanti setelah pasca edit jadi berapa menit. Gimana yang ketiga, kita akan ambil contoh dari balance sheet atau neraca. Dari neraca keuangan sendiri, selain equity tadi dan jadi ROE yang barusan dibahas, kita juga bisa melihat bagaimana hutang atau debt dari si perusahaan. Dimana rasionya yang biasa digunakan adalah DER atau mungkin debt per equity ratio. Rumusnya ya sesuai namanya lah, hutang perusahaan dibagi ekuitas perusahaan. Kalau terlalu tinggi, ini bisa menjadi sangat bahaya, dimana di atas 100% saja sudah cukup rawan, apalagi jika sampai 200-300%. Karena jika memiliki DER yang cukup tinggi, hal ini bisa menyebabkan perusahaan akan gagal bayar hutangnya, dan cara membayar hutangnya nanti mereka akan meminjam lagi, yang akhirnya biasanya menggulung semakin banyak untuk utangnya. Tuh jangan lupa utang bank juga bukankah terdapat bunga yang cukup tinggi. Next dan terakhir kita membahas tentang bagian di arus kas. Apa sih yang mungkin biasa saya perhatikan dari arus kas ini? Ya contoh biasanya saya coba mengambil satu yang cukup penting, dan itu adalah cash flow perusahaan atau CFO, di mana angka ini menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan untuk menghasilkan kas, dan pembandingnya biasanya dibandingkan dengan CAPEX atau capital expenditure, yang berarti biaya modal yang perlu dikeluarkan pada periode tersebut. Misalnya perusahaan perlu mengeluarkan modal sebesar 200 juta, dan di saat itu perusahaan pun mendapatkan kas masuk dari operasi sebesar 1 miliar rupiah, yang berarti CAPEX dibagi CFO-nya ya sudah tinggal dibagi saja, maka keluarlah angka 20%. Atau dalam kata lain,
dan perusahaan sudah tidak akan butuh lagi nih yang namanya penambahan hutang untuk kebutuhan modal atau capex, karena CFO-nya sendiri sudah mencukupi untuk membayar semua kebutuhan modalnya. Dan mungkin yang perlu patut untuk dirawan nih adalah jika capex dibagi CFO bisa di atas 100% atau bahkan jika cukup jauh, hal ini mungkin bisa menjadi jangka panjang yang kurang baik karena mungkin kebutuhan modalnya akhirnya harus berhutang atau mengambil dari bagian laporan keuangan yang lain. Ya biasa sih case yang seperti itu banyaknya untuk perusahaan B2B yang hubungan bisnisnya seperti yang tadi saya contohkan, yaitu termin seperti properti, jual apartemen 1 miliar, tetapi si customer bayarnya nyicil. Nah, walau tertulis omset 1 miliar dan profit sekian juta, tetapi bayar cashnya hanya dapat sebagian saja, dan cicilan inilah yang tidak akan masuk ke bagian CFO karena ya bukankah uangnya memang belum masuk. Nah, lalu balik lagi, kenapa menurut saya kalau laporan keuangan ini adalah salah satu hal yang sangat penting, karena tanpanya kita cuma bisa menebak-nebak saja harga saham akan pergi kemana. Dan balik lagi, yang namanya nebak-nebak, spekulan, sudah jelas dia adalah judi juga, dimana sentimen atau prospek memang bisa menjadi patokan beli, tetapi saya sendiri lebih senang dengan data dan fakta yang sudah terjadi dan jelas jika itu adalah di laporan keuangan. Kita mendapatkan data aktual saat ini, gimana nih misal hasil setelah prospek berjalan baik, nanti pun pada akhirnya semua akan terjawab di lab KO ini. Karena jangan lupa, di balik lebaran saham ada bisnis di belakangnya. Ini saya sudah selalu ngomong di setiap video, udah pada bosan belum ngedengernya. Tapi ya terkait prospek ini akan nyambung juga nih ke bahasan kita nanti terkait PBV dan PR, yang hal ini pun akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi pastikan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini, yang rasanya sudah cukup padat ya untuk satu video ini. Ya kalau investor sekalian juga ingin melihat-lihat apa saja sih produk-produk yang sudah saya rilis, bisa juga baca di deskripsi video ya, karena ada beberapa produk dan ada versi free-nya juga jika penasaran. Semoga kalian suka dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay ikro.